Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bayi Elinda Sopiana, NIM 200100638, kelas 3B, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam periode Mekah dan Madinah. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk simak baik-baik ya. Let's go! Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah nabi terakhir atau Khotamun Nabiyyin. Begitu luar biasa kemuliaannya, nabi yang sangat peduli dengan umatnya sampai menjelang ajal. Umatnya yang selalu disebut-sebut sampai 3 kali. Wajib hukumnya kita mencintai Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau sangat cinta kepada umatnya. Janganlah kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Sepelit-pelitnya manusia adalah yang tidak pernah mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Akan tetapi, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang baru berusia 2 bulan. Berarti masih dalam kandungan kan? Setelah itu, Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah beliau lahir, Nabi Muhammad Rasulullah SAW diserahkan pada Halimatus Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Kisah Nabi Muhammad selanjutnya di usia 6 tahun. Sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad Rasulullah SAW menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Perbedaan umur yang cukup jauh ya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad Rasulullah SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad Rasulullah SAW
baik secara diam-diam maupun yang terang-terangan menjadi perhatian dan perbincangan serius di kalangan masyarakat Makkah pada waktu itu. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai dasar dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dan menentang habis-habisan hingga Islam lenyap dari Mekah. Mereka menghina, menzolimi, dan mengancam akan membunuh Nabi dan para pengikutnya. Dalam menghadapi tanggapan yang tidak menyenangkan dan rintangan yang tidak ringan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terus berdakwah tanpa ada rasa takut dan gentar, meskipun beliau bertaruh nyawa. Langkah-langkah kafir Quraisy untuk menghadang dakwah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Yang pertama, memfitnah Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Muhammad gila, Muhammad pembohong, dan ajaran yang dibawanya sesat, dan lain-lain. Yang kedua, menghasut serta mengancam Abu Thalib apabila ia tidak bisa menghentikan dakwah Nabi. Kemudian pada suatu ketika Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad SAW agar bersedia menghentikan kegiatan dakwahnya. Karena banyak tokoh Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Namun, permohonan pamannya itu tidak dikabulkan. Yang ketiga, pendekatan melalui jalur kekeluargaan. Abu Jahal dan Abu Sufyan sebagai perwakilan dari keluarga mendatangi Abu Thalib. Mereka berkata kepadanya, "Hai Abu Thalib, kamu sudah tua. Kamu harus menjaga dirimu, jangan membela Muhammad. Jika hal ini kamu lakukan terus, maka keluarga kita akan terpecah belah." Itulah yang dikatakan oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal. Tapi langkah ini tidak membuahkan hasil, lantaran tekad Nabi Muhammad begitu kuat, meskipun beliau harus bertaruh nyawa. Yang keempat, membujuk dan menawarkan pemuda yang sebaya dengan Nabi Muhammad yang bernama Amrah ibnu Walid. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, Muhammad saya tukar dengan pemuda ini. Peliharalah orang ini dan serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Mendengar tawaran yang menghina ini, Abu Thalib marah seraya berkata dengan lantang, "Wahai orang-orang kasar, silahkan kalian mau berbuat apa saja. Aku tidak akan takut." Lalu Abu Thalib mengundang keluarga Bani Hashim untuk memohon bantuan dan ikut menjaga Muhammad dari ancaman dan penganiayaan kaum Quraisy. Yang kelima, para tokoh Quraisy mengutus kepada Utbah ibnu Rabi'ah untuk menemui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan menawarkan beberapa pilihan. Ia berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Bila menginginkan pangkat, maka saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Dan bila menginginkan wanita cantik, maka aku sanggup mencarikannya." Wow. Mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas melalui surah As-Sajdah ayat 1-37. Mendengar jawaban dari Nabi, maka Utbah tertunduk, merasa malu dan dalam hati kecilnya membenarkan ajaran Islam dan dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kaumnya seraya mengajak kepada kaumnya untuk memeluk agama Islam. Luar biasa ya. Yang keenam, diplomasi dan negosiasi setelah upaya paksa dan bujuk rayu tidak berhasil. Sementara umat Islam semakin berkembang, maka para tokoh Quraisy mengajak diplomasi dan negosiasi dengan Nabi. Mereka berkata, "Wahai Muhammad,
hendaknya kau menyembah Tuhannya. Orang-orang Quraisy dan orang-orang Quraisy menyembah Tuhanmu. Atas kejadian ini maka turunlah surah Al-Kafirun yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Setelah permohonan untuk saling menyembah Tuhan tidak diterima, maka mereka mengajukan permohonan yang lain, yaitu agar Nabi Muhammad mau mengganti Al-Quran yang ada itu dengan Al-Quran yang lain. Maka turunlah ayat 15 surah Yunus, yang artinya, katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, kiamat, jika mendurhakai Tuhanku. Pemboikotan terhadap Nabi dan umat Islam, kegagalan kaum Quraisy dalam membujuk Nabi untuk meninggalkan dakwahnya justru membuat posisi umat Islam di Mekah semakin kuat. Nah, menguatnya posisi umat Islam membuat kaum Quraisy semakin kejam dan tidak manusiawi. Mereka menempuh cara-cara baru untuk melumpuhkan kekuatan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang bersandar pada perlindungan Bani Hashim. Mereka membuat piagam pemboikotan untuk memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim. 3 inti piagam pemboikotan itu ialah: yang pertama, orang-orang Quraisy tidak akan menikahi orang-orang Islam. Yang kedua, orang-orang Quraisy tidak akan jual beli berupa apapun dengan umat Islam. Orang-orang Quraisy tidak akan menerima damai dari orang-orang Islam, sehingga mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Akibat pemboikotan ini, Bani Hashim menderita kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan selama 3 tahun. Setelah itu, hijrah ke Habsyi atau Ethiopia. Yang pertama, penganiayaan dan penyiksaan oleh kaum Quraisy terhadap umat Islam yang di luar batas peri kemanusiaan membuat Nabi Muhammad SAW tidak tahan untuk melihatnya. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada para sahabatnya untuk hijrah atau mengungsi ke Habsyi.